sosok Dirman jadi sorotan. Dia adalah salah satu dari 3 mantan karyawan PT Yihong Novatek Indonesia yang dianggap penyebab terjadinya PHK massal di perusahaan tersebut. Dirman akhirnya buka suara setelah sosoknya viral di media sosial disebut sebagai biang kerok terjadinya PHK massal ribuan karyawan PT Yihong. Dirman mengatakan bahwa dirinya sudah bergabung sejak awal berdirinya PT Yihong. Dia mengaku sudah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan perusahaan asal Tiongkok tersebut. Dirman mengatakan bahwa dirinya hanya beberapa kali menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan yang bergerak di industri sepatu tersebut. Kontrak yang dia tanda tangani itu sifatnya jangka pendek. Sedangkan saat diberhentikan, status Dirman sebagai karyawan hanya berdasarkan kesepakatan lisan. Tidak ada kontrak tertulis yang sah dengan pihak perusahaan. Lebih lanjut, Dirman mengatakan bahwa dirinya menyayangkan pemberitaan yang menyebut dirinya sebagai biang keladi PHK massal 1000 lebih karyawan PT Yihong. Menurut Dirman, sebelum dirinya dan 2 rekan lainnya terkena PHK, sudah ada puluhan karyawan lain yang diberhentikan oleh PT Yihong. Dirman juga membantah keberadaan spanduk bertuliskan tutup PT Yihong yang beredar di media sosial. Menurut dia, spanduk tersebut merupakan dokumentasi aksi warga Kanci pada tahun 2022. Ketika itu, warga desa Kanci, Kabupaten Cirebon menuntut agar PT Yihong memprioritaskan warga lokal dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Foto-foto lama tersebut diunggah kembali oleh pihak tertentu dan digabungkan dengan dokumentasi aksi mogok kerja baru-baru ini, sehingga timbul kesalahpahaman di masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tapi emang mantep sih kalian semua. Solidaritas kalian, pertemanan kalian, gua acumin jari tengah. Udah susah-susah cari kerja, lu banyak-banyak tingkah anjir. Udah kerja lu enak di situ, kagak kepanasan, lu kagak cilubah sama matahari, lu banyak. Nggak ngerti lagi sama orang-orang mana sih nih ya? Apa tuh kemarin pada acara mogok kerja pakai demo, sekarang sudah dibuktiin pengen kerja Bali. Yang jadi pertanyaan gini bang, yang nanggung kerugian waktu pada mogok kerja itu siapa? Sementara kan kalian sendiri nggak pikir panjang untuk kayak nggak demo seperti itu sampai mogok kerja kan, perusahaan rugi ya udah kena PHK kan. Nyari kerja susah, kalau udah dapat kerja usahakan pertahankan, serius dipikir panjang dulu buat kebaikan. Makasih. Anggite perusahaan mbahmu mbok buka tutup karepmu dhewe kono. Kono duwe utek iku mikira kono iku. Aku misalnya dadi bosmu, tak turuti penjalukmu. Kerja maneh monggo, tapi ana syarate siji. Tak idoni raimu sak tuwukku gelem kon. Kon iku nyambut gawe karo nyambut gawe. Wae budal-budal, wae mule-mule, ana masalah dirunding sing apik-apik lah yo iso. Ngono kok demo, tutup PT Yihong, bongko cocokmu saiki rasakno kon. Dadi pengangguran ngerti yo kon iku goblok. Teman-teman, ini ada berita yang mengejutkan terkait dengan PT Yihong Novatek Indonesia, perusahaan manufaktur asal Cina yang bergerak di bidang tekstil ya, keberadaannya di daerah Jawa Barat. Nah, PT ini kemudian mem-PHK 1.126 karyawannya dan menutup usahanya di Indonesia, memindahkannya ke Vietnam. Itu bermula dari ketika PT Yihong mem-PHK 3 karyawannya, kemudian menimbulkan sebuah gerakan solidaritas spontan yang kemudian membuat aksi mogok kerja selama 4 hari. Tentu saja ini sangat merugikan PT Yihong. Nah, menurut teman-teman, kita harus seperti apa gitu ya, sehingga nanti ke depan itu tidak lagi ada perusahaan-perusahaan besar yang kemudian terpaksa harus menutup usahanya. Apa yang harus kita perbaiki dari diri kita? Pekerja teraneh di dekade ini jatuh pada pekerja PT Yihong. Kemarin Anda nuntut apa? Tutup PT Yihong. Akhirnya oke, dikabulkan tuntutan kalian, ditutup. Ya kalau ditutup otomatis dong di PHK. Terus PHK, gaji, kemudian pesangon, THR udah dikasihkan, diterima. Terus sekarang nuntut lagi untuk dibuka.
Otaknya gimana sih? Yalah, nuntut tuh. Apa tanggung jawabnya pada orang-orang yang ngajakin aksi solidaritas itu? Tanyain dong. Jangan nuntut terus. Tuntutannya kan sudah dikabulkan ya. Kan nuntut lagi. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini ya. Pikir 2-5 kali kalau mau melangkah. Jangan sampai blunder seperti ini. Jadi pekerja yang aneh gitu kan. Selama kita saling membutuhkan, pekerja membutuhkan gaji dari sebuah perusahaan membutuhkan pekerja untuk produksi, ya udahlah, sama-sama. Selama kita tidak melakukan kesalahan atau berjalan aja sesuai dengan SOP, kita nggak akan diinjak. Kita tidak akan, maksudnya hak kita diambil selama kewajiban kita dijalankan gitu kan. Jadi pekerja yang tahu diri. Saya juga pekerja kok. Jangan terlalu menuntut, apalagi menuntut yang macam-macam. Ingat, pemilik modal itu bisa saja menutup atau mengganti pekerja. Sadari itu ya. Kita namanya juga orang kecil. Bukan berarti kita kecil tapi mau mengalah terus dan diinjak. Selama nggak diinjak, udah nggak usah bikin ulah gitu kan. Semoga bisa diambil hikmah untuk semuanya. Ini ada berita gembira ini dari PT Yihong Cirebon yang kemarin sempat tutup karena karyawannya demo dan mogok kerja. Pada saat itu 1.126 karyawan terkena PHK. Tetapi setelah melakukan mediasi yang diprakarsai oleh Dinas Tenaga Kerja Cirebon, maka PT Yihong berpeluang untuk beroperasi lagi atau kembali untuk melakukan aktivitas perusahaannya. Selain itu, PT Yihong juga membuka peluang kepada ex-karyawan yang telah di PHK untuk direkrut kembali menjadi karyawannya. Nah, ini berita gembira kepada para karyawan dan merupakan juga kewaspadaan kepada para karyawan. Hati-hati kalau memang benar nanti sudah direkrut oleh PT Yihong lagi, jangan bikin masalah, jangan bikin ulah, jangan demo tidak tahu alasannya. Perusahaan itu mencari keuntungan, yakin dan percaya. Nggak ada perusahaan di dunia ini yang mencari kerugian. Perusahaan asuransi sekalipun niatnya mencari keuntungan, walaupun asuransi menanggung kerugian, tetapi prinsipnya adalah mencari keuntungan. Jadi jangan macam-macam, bekerjalah dengan benar. Kalau memang sudah tidak mau bekerja di situ, ya keluar saja, jangan memprovokasi yang lain ya. Jadi dimanapun tempat kerja dirawat, walaupun tempat kerja itu tidak memberikan Anda kekayaan, tetapi paling tidak memberikan penghidupan bagi orang-orang terdekat kita. Kalau mau kaya, ya dirikanlah perusahaan. Tapi kalau belum sanggup, ya jadi karyawan aja dulu. Oke, terima kasih. Waduh, ada berita demo apa nih? Pekerja PT Yihong mogok kerja selama 4 hari. Akibatnya PT tersebut ditutup dan PHK 1.000 pekerjaannya. Maksudnya apa ya? Oh iya, ada teman yang kerja di PT Yihong. Coba telepon ah. Halo bro, gimana kabar lu bro? Masih kerja di PT Yihong? Oh udah enggak. Lah kenapa? Di PHK massal. Kok bisa sih? Oh, gara-gara buntut aksi mogok kerja selama 4 hari. Lah, bener berarti berita yang barusan gue lihat ya bro. Lagian, kalian ngapain demo-demo mogok kerja gitu sih? Oh, gara-gara ada beberapa oknum yang sweeping, nyuruh mogok kerja karena ikut aksi solidaritas 3 karyawan yang dipecat. Lah, gara-gara 3 orang malah jadi rame-rame bro. Ya wajar lah bos lu marah, terus mecat lu pada. Pabrik nggak jalan selama 4 hari, mau dibayar pakai apa personalnya? Ya kan kalian sendiri juga yang mau kerja pakai spanduk-spanduk segala, mana pakai tulisan tutup PT Yihong. Ya oke kata bos lu,
ya dikabulin lah. Malah sekarang kalian minta dipekerjakan lagi. Noh, minta kerjaan sama ketua koordinasi demonya. Siapa ketuanya? Lu. Lah, gimana sih? Tanggung jawab lu. Sekarang gimana kejelasannya? Seribuan orang tuh nggak ada yang main TikTok apa ya? Lihat berita seliweran ngomongin kalian semua. Makin susah lah kalian buat nyari kerja. Iya, soalnya pasti ditandain satu-satu muka kalian sama HRD pabrik sebelah. Di blacklist lu pada. Udah dulu ya bro. Ya semoga bisa ada kelanjutan berita yang baik dari PT Yihong. Gimana? Minta loker. Ada tuh loker di tempat gua kalau lu mau. Tapi kuncinya rusak.